Pemirsa, Provinsi Sulawesi Selatan saat ini memegang peranan penting bagi komunitas produksi jagung. Terbukti 1,5 juta ton hasil produktivitas jagung Sulawesi Selatan telah membawa Sulawesi Selatan menempati urutan keempat tingkat nasional setelah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Provinsi Lampung. Bagaimanakah prospek pengembangan jagung di Sulawesi Selatan untuk kedepannya? Berikut kita akan menemui Profesor Jafar Baco, peneliti Litbang Pertanian. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Lagi buat apa nih, Prof? Ini perhatikan ya, jagung-jagung yang merupakan cikal bakal varietas yang unggul. Ya, Prof, di Balit Sereal ini kan juga sudah memiliki laboratorium biologi molekuler yang kita tahu ini penting bagi perakitan varietas unggul. Seberapa besar kontribusi laboratorium ini bagi pengembangan produktivitas jagung? Ya, kita berharap ke depan bahwa dengan adanya laboratorium ini teman-teman di situ bisa mengembangkan varietas. Kontribusinya cukup besar. Jadi memang tapi harus didukung oleh selain laboratorium tentu sumber daya manusianya. Cuma sekarang baru satu orang yang doktornya gitu ya. Itu mereka harus membina teman-teman untuk sumbangannya untuk pengembangan varietas-varietas bagus ke depan itu sangat luar biasa. Tanpa itu kita tidak bisa membuat loncatan-loncatan produksi yang sangat tinggi. Dengan adanya itu ya bisa kita melakukan mereka bisa merakit varietas-varietas yang lebih baik. Ya, apakah petani-petani kita juga sudah ada yang memanfaatkan varietas unggul yang dikeluarkan oleh Balit Sereal ini? Ya, memang kami dari BPTP Sulawesi Selatan telah mengkaji di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Misalnya tahun kemarin itu Bima 3 sekarang itu sudah diproduksi benihnya, sudah ada benih sampai 300 ton itu. Ternyata petani mencari itu, bahkan ingin mengembangkan benihnya sendiri, meskipun itu tidak gampang bagi petani. Karena apa? Dan mereka menyandingkan, ya, petani menjandingkan itu Bima 3 produksi peneliti di sini dengan misalnya BC, ya BC yang sangat terkenal itu, ternyata hasilnya tinggi. Jadi saya menemukan di Takalar, ya Bima 3 itu hasilnya 11,9 ton, sementara BC 2 cuma 9. Jadi selisihnya cukup besar antara produksi yang dari luar dengan yang dihasilkan oleh anak bangsa kita. Ya, Prof, selain tadi Prof bilang bahwa varietas unggul yang dikeluarkan oleh Balit Sereal ini sudah diuji cobakan di Takalar, kemudian mungkin juga sudah di Maros. Apakah juga ada daerah-daerah lain yang sudah? Jadi bukan saja ini hanya contoh saya sebut. Jadi kami juga coba di Bulukumba, coba di Bone, ya di Wajo, dan itu semua hasilnya lebih tinggi daripada varietas. Mungkin ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan, misalkan kultur tanah, kemudian unsur haranya gimana itu, Prof? Iya, betul sekali. Jadi begini, kita ini di Sulsel ini kita bersyukur karena ada Badan Litbang Pertanian di sini dan punya laboratorium tanah. Laboratorium tanah itu satu-satunya laboratorium yang terakreditasi di Indonesia Timur. Potensinya bisa melayani seluruh Indonesia Timur. Memang masih banyak potensi yang bisa digunakan di situ. Jadi sisa daerah memanfaatkan laboratorium itu untuk mengetahui itu, misalnya bagaimana kesuburan tanah di situ. Kalau kita tahu kesuburan tanah, baru kita tahu bahwa kita harus pupuk sekian. Jadi tidak sama dosisnya untuk semua itu lokasi. Iya. Kemudian Prof, inovasi teknologi pertanian selama ini yang sudah diimplementasikan mulai dari itu pemupukan, kemudian pengolahan lahan, kemudian juga pengendalian obat dan hama. Apakah ini sudah terintegrasi untuk pengembangan produktivitas jagung kita? Iya, memang itu memang konsep kita, ya. Konsep kita itu baik di jagung maupun di padi, itu kita melakukan yang namanya PTT. PTT itu pengelolaan tanaman terpadu. Jadi apa yang dipadukan itu semua teknologi yang Ibu tanyakan itu harus dipadukan. Selain itu, apalagi yang harus kita padukan itu program. Jadi program atau institusi yang terkait itu harus bersinergi antara satu sama yang lain. Artinya jangan jalan sendiri-sendiri. Jadi penyuluh, petani, peneliti, instansi-instansi yang terkait, misalnya perkebunan dengan tanaman pangan itu harus
bersinergi untuk sama-sama mengembangkan, jadi semua akan naik produksinya. Jadi bukan tanaman pangan saja naik hasilnya, ya, peternakan juga begitu. Semua Jadi, sektor ya. semua sektor harus bersinergi. Jadi saya kasih contoh. Jadi jagung ini menghasilkan biji itu untuk pakan atau untuk makanan. Tetapi itu juga bahannya itu bisa dijadikan untuk pakan ternak. Jadi pakan ternak itu diberikan kepada ternak, ya ternak akan tumbuh baik. Sementara ternak itu, sapi itu menghasilkan kotoran yang bisa jadi pupuk. Ya, dan itu bersinergi. Jadi bersimbiosis dia, Prof ya. Artinya sinergi itu pengertian sinergi itu suatu keterpaduan yang menghasilkan saling menguntungkan. Oke, kalau petani jagung di Sulawesi Selatan sini kira-kira permasalahan yang dihadapi ini kira-kira tentang apa ini, Prof? Oke, ini memang pertanyaan yang sangat bagus. 10 tahun yang lalu saya ditanya tentang itu, apa masalahnya jagung? Saya mengatakan masalahnya jagung sesungguhnya di Indonesia ini bukan teknologi, karena teknologi itu 10 tahun ke depan siap. Yang masalah itu yaitu di hilirnya, ya. Jadi hilir ini yang menjadi masalah. Petani memproduksi, kemudian nanti mereka menjual dengan harga murah pada saat musim panen. Panen raya itu biasanya ini harus ditangani. Harus ditangani, harus ada perusahaan yang bisa membeli, dan itu harus membuat suatu perjanjian dengan misalnya Gapoktan ya, kelompok tani, supaya jangan ada yang saling merugikan. Jadi mereka membuat perjanjian antara petani, ya, kelompok tani atau Gapoktan dengan perusahaan pembeli itu. Nanti beli berapa kalau panen itu, jangan ada yang melanggar gitu. Oke, Prof, Sulawesi Selatan kan menjadi lumbung pangan nasional dengan predikat surplus jagung dan beras. Nah, apakah Profesor optimis kalau Sulawesi Selatan ini tetap dapat mempertahankan predikat surplus jagung ini untuk 2 tahun ke depan, Prof? Saya yakin itu bisa, sepanjang teman-teman ya semuanya itu mau berkoordinasi, mau bersinergi, bekerja sama, tidak jalan sendiri-sendiri. Bahkan saya katakan bahwa kalau produksi padi itu bukan Dinas Tanaman Pangan saja yang harus bekerja di situ, tetapi itu harusnya misalnya termasuk peternakan harus mendukung itu tadi supaya petani itu mudah memperoleh, dia bisa memperoleh sendiri pupuk organiknya. Karena kalau semua pupuk yang dibeli itu, dan itu sudah terlalu banyak dipakai sudah sekian puluh tahun, dan itu malah tidak memperbaiki tanah, sehingga tanah-tanah kita di Indonesia ini pada umumnya kekurangan bahan organik, dan itu asalnya dari ternak. Dan itu yang harus dilakukan, dan saya yakin kalau itu dipadukan semua instansi, semua petani, semua penyuluh bersinergi, insya Allah kita akan surplus terus. Oke, terakhir nih Prof, kira-kira apa yang ingin Prof sampaikan kepada pemerintah, baik juga kepada para petani kita untuk lebih meningkatkan produktivitas jagungnya nih, Prof? Oke, untuk pemerintah saya menyarankan bahwa marilah kita harus terpadu antara semua instansi. Jadi pimpinan itu mungkin sebaiknya menilai itu prestasi suatu bawahan itu dari segi kemampuannya bersinergi, berkoordinasi dengan yang lain. Itu termasuk harusnya mendapat penilaian. Jadi harus ada kerjasama itu. Untuk pemerintah masih ada, ini harus mendukung itu bagaimana pasca panen petani. Itu harus didukung karena kemampuan petani menyimpan benih, menyimpan hasil itu masih sangat terbatas. Nah, untuk petani memang intinya ya gunakanlah varietas unggul, kemudian gunakan teknologi yang tersedia, dan kemudian urus pasca panen dengan baik. Terutama jagung ini sesungguhnya bisnis itu lebih baik pada jagung dibanding komoditas lainnya. Oke, dan kita berharap semoga produktivitas jagung kita akan lebih meningkat ya. Dan tahun 2014 mudah-mudahan kan ini akan menuju swasembada semua hasil produksi pangan, Prof. Mudah-mudahan bisa tercapai juga, Prof ya. Iya, dengan catatan kita semua harus kerja keras. Iya, baik, terima kasih Profesor untuk waktunya, sudah diajak memberikan sedikit masukan tentang bagaimanakah jagung di Sulawesi Selatan ini. Pemirsa, pemanfaatan teknologi tepat guna dengan pemilihan bibit varietas unggul tentunya akan mendongkrak peningkatan mutu dan kualitas jagung. Terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Dialog Pakar, dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Salam dari desa.